Perkenalkan, nama saya Amanda Amelia Putri. Saya dari kelas Metodologi Penelitian Kualitatif 5C. Di sini proposal penelitian saya tentang self-efficacy. Ada 3 bab. Yang pertama bab 1 tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 ada kajian teori tentang deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Yang kedua, penelitian relevan. Kemudian untuk bab 3, metodologi penelitian, ada alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Bab 1, pendahuluan tentang latar belakang. Latar belakangnya merupakan self-efficacy, merupakan keyakinan diri siswa, merupakan salah satu dimensi penting dalam pemecahan masalah matematika. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pembelajaran matematika, self-efficacy dituntut untuk dikembangkan. Pengembangan self-efficacy dalam kurikulum matematika tersebut antara lain disebutkan bahwa pelajaran matematika harus menanamkan sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Penanaman sikap tersebut yakni merasa ingin mengetahui, perhatian, minat, dan mempelajari matematika, bersikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Kemudian untuk fokus dan subfokus penelitiannya ada yang pertama, apakah self-efficacy meningkatkan kemampuan pemecahan masalah? Yang kedua, apakah self-efficacy meningkatkan kemampuan komunikasi matematis? Pertanyaan penelitiannya adalah, permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana self-efficacy dalam pembelajaran matematika siswa SMP? Untuk tujuan penelitiannya, sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menganalisis self-efficacy dalam pembelajaran matematika siswa SMP. Untuk manfaat penelitiannya ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis itu memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang self-efficacy siswa. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bacaan. Kemudian untuk manfaat praktisnya itu ada untuk peneliti selanjutnya, untuk sekolah, guru, dan peserta didik. Kemudian untuk bab 2, kajian teori, yang pertama ada deskripsi konseptual fokus dan subfokusnya. Yang pertama saya akan bahas adalah self-efficacy. Menurut Bandura, self-efficacy merupakan keyakinan yang dirasakan seseorang mengenai suatu kemampuan untuk menyusun dan menyelesaikan tindakan yang dibutuhkan untuk mengatur situasi yang akan datang. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan tujuan umum dalam pembelajaran matematika, bahkan sebagai jantungnya matematika, artinya kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika. Kemudian yang ketiga, kemampuan komunikasi matematis. Komunikasi matematika merupakan modal dalam menyelesaikan, mengeksplorasi, dan menginvestigasi matematik, serta merupakan sarana dan dalam beraktivitas, dalam bertukar pikiran, berpendapat, dan dapat mempertajam ide dalam meyakinkan orang lain. Kemudian untuk penelitian relevannya, di sini ada beberapa jurnal, tapi yang saya ambil untuk contoh di sini ada 2. Yang pertama adalah penelitian dilakukan oleh Muhammad Gilar Jatisunda yang ditulis dalam bentuk jurnal dengan judul Hubungan Self-Efficacy Siswa SMP dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis, yang mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara kemampuan pemecahan masalah dan self-efficacy siswa. Hubungan tersebut masuk dalam kategori sedang, artinya hubungan antara kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy itu berada di tengah, sedangkan hubungan ini menunjukkan hubungan yang tidak begitu baik, juga tidak begitu jelek. Untuk yang kedua adalah penelitian dilakukan Harris Hendriana dan Gida Kadarisma yang ditulis dalam bentuk jurnal dengan judul Self-Efficacy dan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP, yang mendapatkan kesimpulan bahwa kemampuan komunikasi matematis dipengaruhi oleh self-efficacy, serta self-efficacy berpengaruh positif terhadap kemampuan komunikasi siswa. Artinya semakin tinggi self-efficacy siswa, maka akan semakin tinggi pula kemampuan komunikasi siswa. Selanjutnya, nilai koefisien korelasi tergolong dalam klasifikasi sangat kuat. Kemudian ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah alur penelitian. Jadi langkah-langkahnya itu adalah pertama membuat proposal, yang kedua persiapan penelitian, yang ketiga menyusun instrumen, yang keempat pelaksanaan proposal, yang keempat observasi, yang kelima pemberian angket kepada subjek peneliti, yang kelima wawancara, yang keenam dokumentasi, yang ketujuh menganalisis hasil penelitian, dan yang terakhir adalah pembuatan skripsi.
Untuk tempat dan waktu penelitiannya, saya memilih di SMP 245 Jakarta, beralamat di Jalan Haji Mukhtar Rahya, RT 11 RW 11, Petualangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Ibu Kota Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 7. Waktunya itu pada tanggal 20 Desember 2020 sampai 20 Januari 2021, tahun ajar 2021-2022, dan disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran matematika di sekolah tersebut. Kemudian untuk latar penelitiannya, peneliti memilih SMP 245 sebagai tempat penelitian karena setelah dilakukan observasi ditemukan bahwa pada kelas 7 masih kurang memiliki self-evaluasi terhadap soal matematika. Untuk metode prosedur penelitiannya, penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif, berarti peneliti mendeskripsikan suatu objek atau fenomena dan memahami interaksi sosial di lingkungan tersebut. Objek yang dilakukan di lapangan apa adanya. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif karena untuk mendeskripsikan self-evaluasi siswa dalam kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi matematis. Untuk mendapat informasi berupa data-data yang dibutuhkan, peneliti harus meneliti langsung ke tempat penelitiannya. Peneliti perlu mempunyai modal teori dan pengetahuan yang cukup agar dapat menganalisis, bertanya, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial pendidikan. Peneliti berupaya untuk memperoleh informasi secara rinci dari data yang diperoleh agar dapat mengkaji tentang self-evaluasi siswa. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menggambarkan atau menganalisis self-evaluasi siswa dalam kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi matematis. Kemudian untuk peran peneliti di sini, peneliti merupakan instrumen kunci yang bertindak untuk menyiapkan instrumen soal, menyiapkan daftar pertanyaan wawancara, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menuliskan laporan hasil penelitiannya. Peran peneliti dalam peneliti ini terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama, memohon izin melaksanakan penelitian di SMP 245 terkait masalah yang akan diteliti ke pihak sekolah. Yang kedua, peneliti melakukan observasi lapangan di kelas 7 SMP 245 sebagai subjek penelitian terkait gambaran umum masalah yang akan diteliti dan sampel yang diambil hanya 15 siswa. Ketiga, membuat jadwal penelitian sesuai dengan kesepakatan antar peneliti dan subjek penelitian yang telah disepakati. Keempat, peneliti menggali informasi secara mendalam melalui observasi, wawancara, instrumen soal untuk dikerjakan oleh subjek peneliti, dan terakhir melakukan dokumentasi. Kemudian untuk data dan sumber data, data yang dikelompokkan menurut sumber pengambilannya ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian ini ialah subjek dari siswa kelas 7 SMP 245. Data primer merupakan sumber data yang didapat secara langsung dari lapangan, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak dapat diambil secara langsung dan dapat berupa dokumen. Data primer penelitian ini didapat dari hasil observasi dan wawancara siswa serta guru untuk mengetahui self-evaluasi siswa dalam kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika. Data sekunder pada penelitian ini berupa dokumentasi pembelajaran siswa dalam pembelajaran matematika, berupa data siswa kelas 7, lembar hasil jawaban siswa, data-data lain yang berasal dari internet, dan data-data yang ada di sekolahan tersebut. Kemudian untuk teknik dan prosedur pengumpulan data itu ada 3. Yang pertama, observasi, di mana observasi ini dilaksanakan peneliti dalam penelitian ini dengan mengamati kegiatan pembelajaran matematika agar peneliti dapat meneliti self-evaluasi siswa yang menjadi topik penelitian ini, sehingga peneliti mendapatkan data yang cukup untuk menganalisis self-evaluasi siswa. Yang kedua adalah wawancara. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam berhubungan dengan topik yang dibahas. Narasumber dan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP 245 Jakarta. Pertanyaan yang diajukan seputar self-evaluasi siswa dalam kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi matematis. Informan lain yaitu guru mata pelajaran matematika kelas 7. Pertanyaan dan wawancara ini mengenai pendapat guru tentang self-evaluasi siswa dalam kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi matematis. Yang ketiga ada dokumentasi. Data berupa dokumen-dokumen selama melakukan proses penelitian yang berkaitan dengan self-evaluasi siswa dalam kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi matematis. Ada data berupa dokumen yang dibutuhkan ialah profil sekolah, data siswa kelas 7 SMP, dan hasil lembar jawaban siswa. Teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini berdasarkan Miles dan Hubermar yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, display, and verification. Data reduction itu data yang diperoleh dari
lapangan itu kan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, karena datanya sudah semakin jelas. Kemudian yang kedua ada data display. Setelah data direduksi, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain menggunakan teks yang naratif, disarankan juga menggunakan grafik, matriks, dan networks, dan chart. Yang ketiga ada verifikasi. Verifikasi adalah tahap ketiga dari penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan akan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep validitas dan maupun reliabilitas. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Di antaranya dengan meningkatkan ketekunan dan triangulasi. Triangulasi ini memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan cross-check agar hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian penjelasan tentang proposal penelitian saya tentang self-efficacy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.